Shalom, puji Tuhan saudara kekasih. Ketemu lagi dalam ibadah kita saudaraku. Ya, tidak jemu-jemunya kita mencari Tuhan. Karena ini yang dapat kita lakukan saudaraku, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan kuasanya kepada kita anak-anaknya dimanapun kita berada saudaraku kekasih. Puji Tuhan saudaraku, kita mulai ibadah kita ini, kita buka di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa Tuhan, inilah kami anak-anakmu mau taat dan tunduk kepada Tuhan, untuk tetap mencari wajah-Mu lewat kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami seluruh anak-anak-Mu, jangkau semua kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapak. Biar kami buka hati dan pikiran kami untuk belajar atas setiap kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena firman Tuhan yang dapat menguatkan kami semua anak-anak-Mu, menyegarkan kami, menghibur kami Tuhan, menyembuhkan setiap penyakit kami, bahkan menjawab setiap pergumulan kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami berucapan syukur. Bersuaralah kau Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih ya, kita mau taat terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan saudara kekasih. Selagi ada kesempatan dan waktu, berikan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara kekasih. 20 menit paling lama saudara kekasih. Jangan main HP, kita bisa berjam-jam saudaraku. 20 menit setiap hari. Mari kita berikan hati kita untuk mencari Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 3. Dikatakan di dalam Hosea 6 ayat 3 saudaraku kekasih, ya saya bacakan saudaraku. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, diingatkan kita pada saat ini di dalam Hosea. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini adalah cara kita mengenal Tuhan. Ini adalah cara kita berusaha kepada Tuhan untuk mengetahui ya setiap kebenaran firman Tuhan. Itu ada usaha. Usaha yang kita lakukan seperti ini saudaraku, itu adalah suatu bentuk cara kita untuk mengenal Tuhan. Haleluya saudaraku yang kekasih. Supaya apa dikatakan kalau kita mengenal Tuhan itu? Supaya muncul senantiasa, kita muncul bagaikan fajar. Ya saudaraku, supaya kita bersinar saudaraku bagaikan fajar. Ada terang dalam kehidupan kita. Tidak ada kegelapan lagi dalam perjalanan hidup kita, tetapi terang yang daripada Tuhan Kristus. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, ada terbit fajar bagi kita. Bahkan seperti hujan saudaraku, yang mengairi tanah yang gersang, yang menantikan hujan datang saudaraku yang kekasih. Demikian juga kita akan menantikan berkat-berkat Tuhan kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat mengenal Tuhan dan usaha yang dapat kita lakukan saudaraku, ada senantiasa yang dapat kita pelajari pada saat ini. 3, untuk mengenal Tuhan. Karena dikatakan dalam firman ini, marilah kita mengenal dan berusaha. Ya, mengenal dan berusaha, ada usaha yang kita lakukan. Di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya, aku hendak memberi nasihat supaya mata aku tertuju kepadamu. Firman Tuhan ini indah saudaraku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus kau tempuh. Ya, Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tersandung. Tuhan ajari kita mana yang bisa kita lalui saudaraku yang kekasih. Ya, makanya dinasihatkan kita saudaraku, supaya mata kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ya, supaya hati kita condong kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Supaya jalan-jalan kita ini saudaraku bisa menjadi jalan-jalan yang lurus, bisa menjadi jalan-jalan yang disukai oleh Tuhan. Ada kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 94 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang kuhajar ya Tuhan, yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Taurat Tuhan adalah firman Tuhan. Ada kebahagiaan bagi kita anak-anak Tuhan ketika kita dihajar, sekalipun mungkin itu sakit saudaraku secara daging, tetapi untuk kebaikan kita. Di manakah anak yang salah tidak disesasi orang tuanya saudaraku? Kalau kita salah diajar kita saudaraku lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dikasih tahu itu apa kesalahan kita. Tahu kita mengoreksi saudaraku, sehingga tahu kita untuk memperbaiki tingkah laku kita lewat kebenaran yang kita dengarkan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari saudaraku yang kekasih.
Bahkan Tuhan katakan di sana, kuajari kau dengan Tauratku. Diajari Tuhan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah perlunya kita belajar, karena ada ajaran Tuhan, ya. Ada cahaya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak tersandung, saudaraku. Ada terbit fajar bagi orang yang belajar, yang suka kebenaran firman Tuhan, maka terbitlah fajar bagi hidupnya. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ada kebahagiaan, ya, berbahagia. Ada kebahagiaan bagi kita anak-anak Tuhan yang belajar kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Yesaya, saudaraku, ayat 34 ayat 16b-a dia katakan, Yesaya 34 ayat 16a dikatakan, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Jalan-jalan Tuhan ini kita cari. Di mana kita cari? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana caranya kita baca? Kita renungkan, saudara kekasih, ya. Kita cari, ada usaha mencari, ada usaha membaca, supaya senantiasa Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan lewat pengetahuan yang daripada Tuhan mengajari kita. Haleluya, saudara kekasih. Di dalam kisah para rasul 17 ayat 11 dikatakan di sana, saudaraku, ya, karena senantiasa orang-orang yang ada di dalam Yahudi ini, saudaraku yang kekasih, berusaha mereka membaca, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Maka dengarkanlah di kisah para rasul ini 17 ayat 11 dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Mereka tiap hari tidak ada bosan, saudaraku, diselidikinya kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apakah demikian? Benarkah demikian firman Tuhan? Saudaraku yang kekasih, ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menyelidiki, memberikan hatinya untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, kita selidiki kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan lebih baik daripada orang yang tidak mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ada senantiasa roh hikmat, kebijaksanaan untuk melangkah ke depannya. Kita tahu, karena kita senantiasa diajari, ada ajaran Tuhan di jalan-jalannya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Asal kita mau menyelidikinya tiap hari, supaya kita lebih baik, hidup kita lebih baik daripada orang lain. Selidikilah kebenaran firman Tuhan, supaya kesehatanmu semakin bertambah. Selidikilah kebenaran firman Tuhan tiap hari, jangan pernah bosan. Firman Tuhan yang mengatakannya, supaya keadaanmu lebih baik daripada keadaan orang lain. Mari selidiki kebenaran firman Tuhan, supaya rumah tanggamu berbahagia, saudaraku. Mari selidiki kebenaran firman Tuhan. Di sini semua kunci. Mau kau menjadi orang yang sukses, belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang saudaraku yang kekasih, orang tua saudaraku khususnya, ya, kalau mengenai saudaraku pendidikan anaknya, bisa senantiasa sampai dileskan, les bahasa Inggris, les matematika, ya, les IPA, les kesenian, les musik, saudaraku yang kekasih. Banyak yang diikuti les. Untuk kenapa? Supaya mereka tahu, supaya mereka ada senantiasa roh hikmat dalam kehidupan mereka. Kenapa kepada firman Tuhan ini orang tua saudaraku tidak senantiasa mengajarkan anak-anaknya? Jangankan dulu les, ya, les Alkitab, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita anak-anak Tuhan? Inilah yang kita perkatakan, inilah yang perlu kita selidiki, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Saudaraku yang kekasih, ajari anak-anakmu, ajari keluargamu untuk senantiasa menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Bisa saja bagus untuk les, ya, menambah wawasan anak-anak kita, saudaraku yang kekasih, bagus. Tetapi lebih bagus lagi kebenaran firman Tuhan ini diselidiki. Inilah yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan, saudaraku yang kekasih. Ya, kepintaran dunia terbatas, tetapi kalau roh hikmat yang daripada Tuhan tidak ada batasnya. Sebab itu Tuhan katakan, ku ajar engkau lewat kebenaran firman ini. Diajar Tuhan kita, asal kita mau selidiki supaya keadaan kita lebih baik. Seperti, ya, jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang ada di Yahudi ini, saudaraku. Orang Yahudi ini, saudaraku, lebih baik. Orang Yahudi yang ada di kota itu lebih baik daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena mereka menyelidiki kebenaran firman Tuhan tiap hari. Tidak bosan mereka, saudaraku. Sehingga ada senantiasa perbedaan bagi orang yang taat dan orang yang tidak taat, saudaraku yang kekasih. Itulah yang pertama. Untuk mengenal jalan Tuhan itu ada usaha. Sudah kita pelajari. Yang kedua, Tuhan percayakan nabi-nabi Tuhan. Tuhan percayakan hamba-hamba Tuhan. Tuhan percayakan orang-orang kudus Tuhan untuk mengajari kita kepada jalan-jalan Tuhan, saudara kekasih, ya.
Tuhan percayakan. Ada senantiasa nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk mengajari kita, saudaraku yang kekasih. Di dalam 2 Tawarik, saudaraku, dikatakan 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, ya. Di dalam 2 Tawarik, saudaraku yang kekasih, 26 ayat 3 sampai ayat 5. Saya bacakan, saudaraku. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, ya. Dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha berhasil, saudaraku, ya. Raja Uzia ini adalah raja yang termuda. Dikatakan umur 16 tahun dia sudah menjadi raja. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan Zakaria, ya, supaya dia takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Walaupun dia seorang raja, saudaraku, dia tidak terpisah dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan saudaraku di ayat ini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria ini adalah nabi Tuhan, saudaraku. Zakaria ini mengajari Raja Uzia tentang senantiasa takut akan Tuhan. Sehingga Raja Uzia ini melakukan, sehingga Raja Uzia ini mendengarkan hamba Tuhan ini, nabi Tuhan ini, sehingga Raja Uzia ini menjadi senantiasa, ya, membuat segala usahanya berhasil. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah membuat usaha Raja Uzia, apa yang diusahakannya berhasil semuanya. Kenapa? Dia mendengarkan nabi Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, dia turut akan perintah daripada Tuhan lewat nabi-nabi yang sudah dipakai Tuhan untuk mengajari. Maka dikatakan dalam, ya, yang kedua ini, Tuhan sudah mempercayakan nabi-nabi untuk mengajar kita. Kita harus percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku kekasih, apa yang sudah diajarkan kepada kita, kita percaya itu, saudaraku, supaya keberuntungan bersama dengan kita, keberhasilan bersama dengan kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli, saudaraku, Tuhan membuat itu senantiasa berhasil dalam kehidupan kita. Kita dengarkan nabi-nabi Tuhan, sudah Tuhan pakai itu, sudah Tuhan urapi itu, saudaraku kekasih, ya. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, itulah usaha yang kita lakukan. Lihatlah Raja Daud, saudaraku, di masa terakhirnya ini, di masa tuanya, saudaraku, apa dikatakan Raja Daud kepada anaknya, saudaraku, Salomo. Dikatakan di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Ya, berpesanlah Daud berpesan kepada anaknya Salomo supaya mengenal Allah yang benar. Saudaraku, Daud berpesan kepada Salomo, Salomo, kenallah Allah ayahmu. Beribadalah tulus dan ikhlas kepadanya. Haruslah senantiasa engkau beribadah, suatu keharusan. Pesan Daud kepada Salomo, saudaraku, sehingga ketika Salomo melakukan apa yang dikatakan orang tuanya ini, saudaraku kekasih, ya, selama Salomo mencari Tuhan dengan benar, dia menjadi raja yang paling kaya dan makmur. Ya, tidak ada menandingi kekayaan daripada Raja Salomo. Saudaraku, setelah dia senantiasa, ya, jauh daripada ajaran orang tuanya, ya, setelah dia dipikat, bahkan tercondong hatinya kepada istri perempuan-perempuan, saudaraku, yang sudah jelas dikatakan Tuhan supaya jangan bergaul, supaya jangan senantiasa mendekati perempuan-perempuan yang belum bertobat itu. Tetapi Salomo melanggar, maka dia senantiasa menjadi jatuh di dalam dosa, saudaraku kekasih. Tetapi selama dia menuruti perintah, menuruti pesan daripada bapaknya si Daud, ya, maka Raja Salomo ini senantiasa orang yang makmur, orang yang terkaya, saudaraku yang kekasih. Untuk itu perlu kita menaati, perlu kita turut kepada perintah atas setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Belajar kita taat, saudaraku, untuk mendengarkan hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang kekasih, karena mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih? Ayat, saudaraku, ya, kita bacakan dulu Mazmur ini, saudaraku, 14 sampai 16. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Lihatlah saudara yang kekasih, kalau hati kita melekat, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ada janji yang Tuhan katakan, Tuhan akan membentengi kita. Saudaraku, dikatakan di ayat 14, ya saudaraku yang kekasih, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita mengenal Tuhan dengan jalan-jalannya, ada pembentengan Tuhan bagi kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Ya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Enak sekali saudaraku kalau kita berdoa bergumul, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita. Kalau kita senang, kalau kita mau belajar kepada firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita menjadi orang-orang yang panjang umur, tidak mati muda, saudaraku yang kekasih. Orang yang selalu mencari perkenangan Tuhan. Ada senantiasa jaminan kita dikasih Tuhan umur yang panjang, saudaraku yang kekasih. Bahkan menikmati segala keselamatan daripada Tuhan. Kepadanya keselamatan daripadaku akan diperlihatkan Tuhan. Ada keselamatan, ada senantiasa, saudaraku yang kekasih, ya, keselamatan dalam perjalanan kita. Saudaraku, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, saudaraku, ada keselamatan bagian anak-anak Tuhan yang mau mencari perkenangan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan anak-anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, yang dapat kita senantiasa dapat mengenal jalan Tuhan. Nehemia 9 ayat 20 dikatakan di sana, Tuhan mengajar kita lewat roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang mengajari kita, saudaraku, roh Tuhan. Maka senantiasa dikatakan dalam firman Tuhan, ikatkanlah dirimu dengan Tuhan, supaya engkau menjadi satu roh dengan Tuhan. Jangan ikatkan dirimu dengan dunia, supaya engkau jangan satu roh dengan dunia ini, saudaraku. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang mau belajar, yang mau berusaha mengenal Tuhan, kita ikatkan hidup kita, kita ikatkan roh kita kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk mengajari kita setiap jalan-jalan Tuhan. Tuhan katakan di sini, saudaraku, di dalam Efesus, saudaraku yang kekasih, ya. Bagaimana Efesus dikatakan, saudaraku yang kekasih, di sini Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Efesus 1 sampai ayat 17. Dan meminta kepada Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, dengan ini, roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar, saudaraku yang kekasih, ya. Supaya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat dan wahyu. Ada senantiasa usaha yang kita lakukan, yaitu kita undang roh Tuhan, supaya roh Tuhan ini mengajari kita roh hikmat, roh wahyu. Kalau sudah Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu kepada kita, kita adalah orang-orang yang bijaksana, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya. Dikatakan ayat selanjutnya, dan supaya kita bisa memahami dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, untuk apa roh hikmat itu, saudaraku? Untuk apa roh wahyu itu diberikan Tuhan? Supaya kita memahami betapa hebatnya Tuhan kita itu, betapa hebat kuasanya bagi kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya kita senantiasa bisa mengusir segala penyakit, bisa melenyapkan segala, saudaraku, tipu muslihat iblis. Iblis sudah kita kalahkan, saudaraku. Ada kuasa untuk mengusir setan. Supaya kita dapat memahami itu makanya kita perlu roh hikmat, roh wahyu yang daripada Tuhan, roh kudus yang daripada Tuhan akan memampukan kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang kuat, yang dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih Tuhan kita itu bagi kita. Kita bukan lagi anak-anak sembarangan, tetapi kita harus memahami ketika roh Tuhan sudah bersatu dengan kita, kita ini adalah lebih daripada pemenang. Jangan mau kalah dengan segala keadaan, saudaraku yang kekasih. Kita sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi anak-anak pemenang, saudaraku. Tetapi harus ada bayar, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus taat, setia kepada Tuhan, menjauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan daging. Berusaha kita untuk mencari perkenanan Tuhan lewat jalan-jalannya. Ada harus bayar kita, ada harga yang harus kita bayar. Untuk mencapai kesuksesan itu, untuk mencapai kuasa yang daripada Tuhan itu benar-benar mengalir bagi kita anak-anak Tuhan, supaya roh Tuhan itu bersatu dengan kita. Kita harus bisa mengendalikan kehidupan kita ini, sebab hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang berkarya dalam hidup kita. Mari kita ikatkan roh kita dengan Tuhan. Belajar kita dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar kita tunduk kepada nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan mengajar kita, saudaraku,
Jangan sepele kita kepada hamba-hamba Tuhan. Kita harus memberikan firman Tuhan, dikatakan kita harus memberikan 2 kali hormat kita kepada hamba Tuhan. Karena mereka bersusah payah, karena mereka senantiasa berusaha untuk mengajari kita ke jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih, jadi untuk itu kita mau taat setia kepada Tuhan. Belajarlah kita tunduk. Bagaimana kita supaya berhasil. Sudah kita tahu tadi Raja Usia ini, saudaraku, ketika dia mendengarkan iman Zakaria, Nabi Zakaria, maka usaha apa yang dilakukannya berhasil. Ketika Salomo juga mendengarkan pesan daripada bapaknya, maka dia menjadi orang yang termakmur, orang yang terkaya, saudaraku yang kekasih. Tetapi setelah undur daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ya saudaraku, Tuhan melupakan. Tuhan jijik kepada orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, lalu pergi lagi dia murtad oleh karena nafsu-nafsu yang rendah. Saudaraku yang kekasih, jaga kekudusan. Kalau engkau sudah dipercayakan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan rohnya kepadamu, jangan engkau senantiasa menjauh lagi daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ingatlah saudaraku yang kekasih, bagaimana kisah daripada senantiasa Simpson. Ketika roh Tuhan berkuasa dalam kehidupannya, saudaraku, dia bisa mengalahkan singa sekalipun dia robek itu, saudaraku. Bahkan sekalipun orang Filistin semuanya itu dihanguskan, saudaraku. Kekuatannya luar biasa. Tetapi ketika roh Tuhan undur daripada dia, ketika dia jatuh kepada perempuan, saudaraku, maka dia senantiasa menjadi orang-orang yang sudah kalah. Saudaraku yang kekasih, untuk itu saudara, peliharalah roh Tuhan supaya kita senantiasa kuat menjalani kehidupan ini. Yakinlah keberhasilan bersama dengan kita kalau kita menjalani kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, sekalipun singkat saudaraku, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pengertian yang daripada Tuhan lah yang akan memberikan kita roh hikmat kebijaksanaan. Dimanapun kita berada semuanya, kita senantiasa tetap mencari Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajari kami Tuhan lewat jalan-jalan-Mu, lewat kami membaca kebenaran firman Tuhan, lewat kami berusaha Tuhan Yesusku menyelidiki kebenaran firman-Mu tiap hari, supaya kehidupan kami lebih baik Bapa. Bahkan lewat kami Bapakku yang baik diajari lewat hamba-hamba Tuhan. Bahkan roh Tuhan juga berkuasa mengajari kami. Kami kaitkan roh kami kepada Tuhan, satu roh kita Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kekuatan dunia ini lagi mengganggu kami anak-anak pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terpujilah nama-Mu Bapa. Transferkan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biar kami semuanya dikuatkan, biar kami semuanya dipulihkan, dan semangat kami mencari Tuhan ke depannya ini. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami, berucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, terus dukung pelayanan kita ini saudaraku. Jangan lupa saudaraku yang kekasih, share, bahkan bagikan kepada saudara-saudara kita. Bahkan jangan lupa hidupkan loncengnya, bahkan subscribe-nya. Puji Tuhan, ketemu lagi kita saudaraku di besok waktu yang terbaik saudaraku. Berikan waktumu terus Kita terus mau belajar kepada Tuhan. Haleluya, salam.